kondensasi statik. Ini juga tidak terlalu panjang topiknya. Secara prinsip kondensasi statik itu artinya adalah pengurangan derajat kebebasannya. Jadi di metode kekakuan atau metode kekakuan yang langsung yang barusan kita pelajari, kita akan berurusan dengan persamaan keseimbangan yang bentuknya matriks kekakuan kali perpindahan atau derajat kebebasan itu sama dengan gaya. Gitu ya. Ini yang ruas kanan saya gabungkan saja. F ini sudah gabungan F kurang F0-nya. Gitu. Karena di sini bukan masalah nilainya atau mencari isinya, tapi dalam melakukan sesuatu terhadap persamaan ini. Jadi ini ruas kanannya saya masukkan aja ke dalam. Jadi satu biar nulisnya nggak panjang-panjang. Nah ini ukurannya kan bisa besar ya, tergantung strukturnya. Di soal kita tadi ada 3 gitu misalnya, ada 4 dan sebagainya. Nah, kondensasi statik ini sebenarnya secara sederhana atau secara matematis itu cuma proses eliminasi. Dari sekian banyak D yang ada di sini, mungkin ada beberapa yang saya nggak pengen tahu angkanya berapa, gitu ya. Mungkin karena kecil atau mungkin juga memang karena bukan perhatian kita ke perpindahan yang lain. Nah, derajat kebebasan yang tertentu itu tadi yang tidak kita ingin tahu, yang kita tidak ingin tahu nilainya, bisa saja kita eliminir dari persamaan ini. Bukan diabaikan ya, jadi bukan diberikan nilainya 0 gitu, tapi dieliminir artinya ya lakukan proses eliminasi seperti biasa. Seperti biasa kalau Anda punya persamaan simultan. Nah, hanya sekarang prosesnya dengan matriks sehingga perlu penurunan sedikit lah gitu ya. Nah, secara prinsip ini prinsipnya dulu aja ya. Nanti aplikasi ke strukturnya setelah ini. Kalau ini saya tuliskan isinya, jadi kalau persamaan keseimbangan itu saya tuliskan dalam bentuk partisi begini. Nah, yang ini sih nggak terlalu perlu dibagi kalian. Tapi nggak apa-apa. Begini ya. Misalnya matriks kekakuannya saya bagi. Ini namanya KAA, KAB, KBA, KBB, gitu ya. Ini hanya pembagian saja. Ini DA, ini DB, atas dan bawah. Gitu. Ini FA, atas, FB, bawah. Gitu ya. Nah, misalnya kita tidak terlalu tertarik dengan derajat kebebasan yang DB ini ya. Ini bisa banyak ya, tidak harus satu gitu ya. Jadi ini belum tentu matriksnya 2x2 ya. Bisa saja ini matriksnya katakan 8x8, terus yang di sini 2 baris, yang di sini 6 baris begitu. Tapi yang jelas ada pengelompokannya ya. Jadi yang ingin kita tetap pertahankan berada di atas, yang tidak di bawah gitu ya. Karena ini baru mau ilustrasinya saja. Nanti kalau di strukturnya biasanya sudah langsung terbagi begitu. Jadi kita ingin persamaan keseimbangan ini bisa disederhanakan menjadi semacam K saja. Ya, K-nya tentu berbeda ya. K yang lain. K-nya saya kasih tanda bintang inilah gitu ya. Sesuatu K yang berbeda, pengalinya hanya DA ini aja. Jadi derajat kebebasan yang di sebelah atas ini saja, yang bawahnya nggak perlu. Yang ruas kanannya mah terserah apa aja, boleh. Bolehlah gitu ya. Jadi kalau ini 8x8, terus saya bagi yang atas ini 2, yang ini 6 misalnya. Nah, berarti ini tinggal 2x2 dikalikan 2x1, ya ini juga 2x1 mestinya. Kalau ruas kanan tidak terlalu masalah ya. Karena nanti ada campur-campur macam-macam di ruas kanan. Nah, proses ini yang namanya kondensasi statik ya. Jadi yang ini mau kita hilangkan karena
perpindahan, kan kita mencari perpindahan toh, tapi perpindahan ini nggak terlalu menarik untuk kita ya. Tahu pun nggak ada untungnya begitu misalnya. Nah, prosesnya adalah pertama kita selesaikan dulu yang bawah tentu ya. Jadi yang ini kita selesaikan dulu. Cara bacanya sama seperti biasa, membaca persamaan matriks KBA kali DA begitu ya. KBA kalikan DA ditambah KBB ini BB kalikan DB sama dengan luas kanannya adalah FB ya. Ya. Nah, ini. Oke, nah karena ini mau kita eliminir, jadi saya mau pindahkan pertahankan DB di sebelah kiri, yang lainnya pindah ke kanan. Jadi ini pindah ke sana. KBB kali DB sama dengan FB dikurangi KBA kali DA. Oke. Nah, selanjutnya KBB-nya bisa saya hilangkan dari sini dengan mengalihkan dengan inverse-nya. Jadi ini DB sama dengan inverse ini taruh di sana. KBB inverse kalikan FB dikurangi dengan KBB inverse kalikan KBA kalikan DA ini ya. Gitu. Jadi ini baris yang bawah ini dibacanya KBA kali DA tambah KBB kali DB sama dengan FB yang bawah. Lalu ini saya pindahkan ke ruas kanan minus KBA DA jadinya. Kemudian semua dikalikan KBB pangkat min 1 inversenya. Ini dan itu ya. Nah, DB-nya sudah dapat seperti ini. Memang agak panjang begini ya, tapi kalau matriks dan vektornya semua berisi angka, ini bisa Anda hitung terus dapatkan cuma satu vektor aja mestinya, karena ini kali ini jadi satu vektor vertikal, ini kali itu juga vektor vertikal. Jadi nggak serumit yang terlihat ini kalau sudah bekerja dengan angka-angka. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini dari menyelesaikan bagian yang bawah, baru kita masukkan ke yang atas. Atas ini persamaannya bentuknya KAA kalikan DA tambah KAB kalikan DB itu sama dengan FA. Gitu ya. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini sama dengan yang itu. Oke. Yang ini sudah tidak ada masalah. Yang DB itu adalah ini semua. Yang panjang ini kita masukkan ke DB ini. Jadi KAA kalikan DA tambah KAB. KB-nya kali apa? DB. DB-nya itu ini KBB min 1 kalikan FB dikurangi KBB min 1 lagi, tapi ada KAB di depannya. Ini kan karena kurungnya, ini kan masih dikurung ya. Kalau ini kali KAB semua, jadi kali KAB lagi. KAB kalikan KBB min 1. Ini saya hapus dulu ya. Kan sudah tidak perlu. KBB min 1 kalikan KBA kalikan BA.
sama dengan FH. Ya. Nah, begitu ya. Jadi DB sudah tidak ada lagi di persamaan ini. Yang ada cuma DA. Ya. Nah, saya bisa kumpulkan variabel DA ini dengan DA ini jadikan satu gitu ya. Jadi di depannya ada KAA kalikan DA, DA-nya mau dikeluarkan jadi biarkan dulu. Bersama dengan ini kurangi KAB KBB min 1 kalikan KGA tutup kurung kalikan DA itu ini sama dengan yang ada FB ini semua tidak ada D-nya jadi pindah ke ruas kanan. FA dikurangi KAB KBB min 1 FB. Ya. Yang ini sudah bisa saya hapus. Oke. Nah, ini bentuknya sudah seperti yang kita inginkan tadi di awal. Yang di awal inginkan masih belum saya hapus ya. Jadi kita ingin satu matriks kekakuan yang baru dikalikan dengan perpindahan yang indeksnya A saja, yang B tidak perlu, sama dengan suatu nilai di belakang ya. Kalau yang di belakang tanda sama dengan ini Anda bisa hitung lah pokoknya. Kalau ada angka-angkanya ini jadi satu vektor sendiri saja. Jadi bentuknya sudah sama. Inilah yang K matriks kekakuan ekivalennya ini tadi ya. Kalau kita bisa sebut ekivalen gitu ya. K bintang begitu. Kalikan DA sama dengan semua yang di sebelah sana ya. Begitu. Dan ini ukurannya tidak sebesar yang tadi lagi ya. Kalau tadi saya ilustrasikan 8 ke 8 kemudian dibagi 2 di atas 6 di bawah. Ini udah tinggal 2 saja ya. Matriks kekakuannya tinggal 2 kali 2 dan ruas kanannya terserah. Nah, artinya ini bisa lebih mudah kita selesaikan. Kita akan dapatkan DA dengan menginverse ini kalikan. Ya. DA sama dengan sekian bisa kita dapatkan. Nah, kalau misalnya setelah ini diperoleh Anda tetap ingin mendapatkan DB yang tadi dihilangkan, kita bisa gunakan yang tadi ada di sini ya. Karena kita tahu DB itu sama dengan sekian DA tadi ya. Dari persamaan yang di bawahnya tadi. Jadi hasil yang tadi dihilangkan sebenarnya bisa diperoleh lagi setelah DA-nya didapatkan. Nah, ilustrasi prosesnya seperti ini. Agak penuh ya, messy begini ya, berantakan kelihatannya. Tapi prinsipnya kalau digunakan ke struktur itu sebenarnya lebih sederhana. Ini sampai di sini kita dapatkan bentuk ini yang sebenarnya yang penting ya. K kali DA sama dengan, jadi seperti K kali D sama dengan F lagi, tapi ukurannya lebih kecil. Sehingga ini disebutnya kondensasi, derajat kebebasannya lebih sedikit yang kita selesaikan. Secara matematis, ini tuh sebenarnya sama seperti menyelesaikan persamaan simultan dengan cara eliminasi. Ya. Jadi misalnya nih, mungkin gampangnya kalau Anda dikasih persamaan K kali D sama dengan F, tapi K-nya 4 kali 4 misalnya. K-nya 4 kali 4, D-nya tentu ada 4, F-nya juga ada 4. Lalu misalnya Anda nggak bisa nih inverse 4 kali 4 ya, nggak ada bantuan komputer ya. Nah, kalau Anda nggak bisa menginverse 4 kali 4, Anda bisa lakukan partisi seperti tadi, 2 di atas, 2 di bawah, kemudian jalankan seperti semula, maka inverse yang ada inverse KBB di sini ya, KBB, dan nanti kalau mau menyelesaikan ini inverse-nya, Anda cuma perlu melakukan inverse yang 2 kali 2 ya. Entah yang bawah saja atau yang ini nanti yang tersisa saja ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan inverse 4 kali 4-nya, tapi cukup 2 kali 2 dulu untuk mendapatkan eliminasinya sehingga dapat persamaan yang baru yang tinggal 2 kali 2. Ini juga inverse saja. Anda dapatkan DA, lalu kembalikan lagi ke formula DB yang tadi. Itu dari sisi matematisnya seperti itu.